Siap, oke. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Indra di sini di Gabut Talks. Dan episode kali ini gue akan share ya, jadi diskusi sih sebenarnya ya dengan eh, kalau di konten yang lain judulnya adalah makan tempat ya. Kita berbagi tempat untuk makan. Nah kalau sekarang kita akan berbagi unek-unek ya, sharing. Ada satu buku yang sebenarnya mau kita akan diskusikan ya. Tapi ini juga tidak lepas dari pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita alamin. Kaitannya tentang apa ya? Mungkin tentang orang ya, tentang human resource mungkin. Ya, Itu nggak sih, Mir? tentang manusia, tentang apa performance manusia gitu ya. Ya, Kira-kira manusia itu kerja itu mungkin nggak selalu sesuai dengan keinginannya ya. Mungkin tempat, mungkin situasi gitu, atau nggak sesuai dengan kemampuannya, gitu. Sehingga membuat orang itu tidak perform gitu. Sebelumnya tidak sebagai orang yang perform gitu kan. ya, Tetapi di tempat baru malah nggak perform gitu. yes. Ya, buat para gabuters ya. Jadi tema kita ini memang tidak lepas dari yang namanya rekrutmen sih sebenarnya. Jadi karena kalau mau ngomong orang itu fit atau enggak ya awalnya ketika dia waktu di hire pertama itu seperti apa ya. Jadi mungkin karena kita lagi euforia ya karena akhirnya liga-liga Inggris, Liga Spanyol udah mulai jalan lagi ya, liga-liga sepak bola udah jalan dan kita akan coba ngobrolin bola dulu ya karena dari bola ini banyak cerita kalau kita ngomong tentang hiring, tentang rekrutmen dan tentang penempatan orang ya kan. Boleh dibilang kalau di 2020 ini kan memang liga yang sangat ya. Semua setelah Covid 2000 di bulan Maret semua liga di stop terus di mungkin Juni atau Juli ya di Mei Juni, Juli ya. rapat akhirnya keluar para pemenang-pemenangnya. Nah, tapi yang unik dari cerita bola ini kan bagaimana orang-orang yang sukses ya, klub-klub yang menang, yang juara tentu kan menghasilkan orang-orang yang sangat tinggi nilainya. Biasanya kan ada transfer window setelahnya. Dan kontribusi para pemain yang mungkin di awal musim itu dibeli ya sampai membuat satu tim itu menjadi hebat itu tidak bisa kita pungkiri pasti itu besar kontribusinya. Nah tapi ya di balik itu ada cerita lain ya banyak juga pembelian mahal tapi gagal. Nah mungkin kalau Amri kan itu ini ya Derby County katanya ya. Liverpool Ya, akhirnya Liverpool ya kan. ya Bang Ibu akhirnya juara. Tapi juaranya Liverpool tahun ini itu kontribusinya nggak semata-mata dari pemain baru ya. Justru pemainnya yang baru nggak bukan orang yang berkontribusi maksimal ya. Dalam arti ya pilar-pilarnya memang orang yang sudah 4 musim belakangan itu memang sudah tim yang perform ya. Iya nggak sih? Juga sebenarnya Siapa pemain yang baru dibeli tapi sangat berkontribusi di tahun yang termasuk yang relatif baru itu ini Van Dijk sama Alisson. oh iya ya. Ya, kalau mereka juga champion itu kan mereka masih pemain baru. Yes. Nah, habis itu tapi di Premier League mereka banyak finish di nomor 2, baru setelah itu juara. Kayak gitu. Kan ada dan pembelian kayak Muhammad Salah sebelumnya Firmino itu kan di sekitar awal-awal ini kan apa mati kan. Jadi memang prosesnya itu nggak instan, ada proses yang harus dilengkapi sedikit demi sedikit kayak gitu, nggak langsung misalnya kayak PSG atau Manchester City sekali gebrak langsung juara gitu, nggak. Ya. Ada proses di situ. Dan di ini kita share ada 3 transfer mahal yang gagal di musim 2019-2020. Siapa menyusul musim ini? Nah ini menarik nih karena di kalau Liga Inggris yang paling getol belanjanya Chelsea ya. Kita lihat nih. Penasaran juga ya gimana jadinya ya. Apakah para pembelian itu sukses?
Tapi kalau kita lihat yang evaluasinya ini ada 3. Yang pertama adalah Nicolas Pepe. Wah, 80 juta. Wah, Oh, boy. Senal ya, udah. Arsenal terus sekarang jadi cadangan. Nah, ya kan? Ada lagi kedua Eden Hazard. Wah, ini juga semua pasti berharap ya setelah Cristiano Ronaldo ke Juventus ya ini yang akan jadi Menggantikan. menggantikan, tapi kontribusinya dianggap belum maksimal ya kan. Dan akhir ya, Antoine Griezmann ya udah menang Piala Dunia ya kan, kurang apa lagi coba ya di Atletico prestasinya udah luar biasa, pindah ke Barcelona lu kok. Betul betul betul. Nah, Pasti banyak faktor ya, banyak yes, faktor yang membuat mereka melempem. Mereka bukan pemain ya, betul tapi betul. pasti ada hal yang membuat mereka jadi tidak perform. Yes, So, benar. Kalau di sini disebutkan salah satu poinnya ya mungkin ada hal-hal yang mungkin bukan hanya faktor teknis ya, ada juga yang non teknis, mungkin suasana di tempat latihan atau mungkin dengan juga dengan rekan-rekan, itu juga faktor yang konon katanya juga mempengaruhi performance-nya si Griezmann ini. Yes. itu mungkin yang paling harus disoroti adalah kenapa suatu klub itu memilih pemain itu gitu. Hmm. Apakah itu menjadi gaya permainan klub itu atau hanya sekedar mainnya hebat nih, kayaknya cocok nih. Yap, yap, Apakah yap. seperti itu? Ini perform di klub A nih, pasti kalau ditaruh di klub B pasti akan lebih senang performa klub B. Apakah seperti itu atau gimana sebenarnya? Hmm. Yap, yap. Itu yang menarik sebenarnya ya. Betul sih. Tapi kalau kita lihat di dunia rekrutmen misalnya, ya mungkin kalau dari sisi kalau di sepak bola mungkin kerasa banget ya ketika ada satu tim yang mungkin key playernya diambil, mungkin skema permainannya ada tim yang benar-benar rusak. Apalagi kalau timnya tim kelasnya mediocre ya. Misal contoh Atalanta kemarin bagus banget misalnya ya. Nggak tahu, para pemainnya semua dibeli semua sama Juventus misalnya, kita nggak tahu ya. Yang paling rajin mungkin di Jerman ya, mungkin Bayern Munchen hobinya beli pemain-pemain yang lebih bersih. Iya, tapi dulu nggak pernah habis ya, meskipun prestasinya nggak se Munchen, tapi pemain bagusnya nggak pernah habis. Nah, anehnya kalau di dalam dunia rekrutmen kita mungkin nggak seterlalu se seterlihat itu ya, karena dunia Ya. dunia nggak terlalu sehingar-bingar sepak bola, tapi memang ada kadang kita mau merekrut orang tuh ya ada juga dari sisi mungkin untuk melawan kompetitor, bisa saja kita mau hijack key playernya kompetitor yang seperti itu. Ada yang terang-terangan, ada yang mungkin karena penawarannya sangat menggiurkan, ada yang juga memang ya perusahaan yang dia tempati lama nggak membuat dia itu happy ya. Itu kita ternyata performnya pindah ke perusahaan yang selanjutnya belum tentu perform juga ternyata, dan dia akhirnya juga pemain yang kunci lagi di perusahaan yang pindah. Nah itu uniknya. Kadang malah ini ya, udah pindah karena sakit hati ketika berada di perusahaan baru, malah ini ingat, waduh kayaknya enak di perusahaan lama deh gitu. Di pindah tempat lama. Ya. Jadi kebetulan kita ada satu buku yang kita review yang judulnya Top Grading ya. Jadi ini buku sebenarnya bukan buku baru ya, tapi karena temanya itu menarik ya, mengenai proses rekrutmen ya, dan kebetulan kok kayaknya cocok nih, kebetulan kalau gue backgroundnya di rekrutmen, kalau Amri lebih ke development ya. Ya, human development. Nah, kita akan pandang satu buku ini dari konteks kita masing-masing nih. Biar mau mulai dari Oke. Jadi aku sedikit cerita ya, kenapa bisa nemu targeting ini ya. Saya bukan orang rekrutmen, tetapi suka nge-follow Twitternya HR gitu kan. Nah, ada satu
enggak juga. Ada satu thread yang dia menceritakan ketika mau merekrut seseorang itu ada hal yang perlu diperhatikan, ya. Ada sifat yang mudah untuk dirubah, ada yang agak sulit dirubah, ada yang sangat sulit dirubah, kayak gitu. Nah, terus ini membahas apa sih? Nah, ujungnya diarahkan ke top grading ini, gitu. Diarahkan ke top grading, lihat website-nya, kemudian waktu itu di grup ini ya, langsung kasih buku top grading nih, kayak gitu kan. Terus kita baca, menarik nih kalau kita bahas lebih dalam lagi gitu. Yes. Setelah baca top grading ini memang menawarkan satu kunci ketika perusahaan ingin membuat karyawannya itu perform gitu. Nah, seringkali kan banyak manajer yang kamu tidak di perusahaan ini gitu. 95% manajer itu bilang aku nggak enjoy ya di sini tuh, kayak nggak enak banget gitu, kayaknya nggak sesuai dengan minatku atau nggak sesuai dengan pekerjaanku yang sebelumnya gitu. Atau misalnya ada HR yang merekrut banyak orang, tetapi nantinya ketika si karyawan baru itu masuk, paling yang perform itu nggak lebih dari 15% atau 10%. Itu kan angka yang sangat kecil ya. Terus 80%-nya kemana gitu? 80-85%-nya kemana? Selain itu juga ketika ada karyawan yang dipromosi. Nah, kan ada karyawan ketika dipromosi itu happy, tetapi pas di itu justru nggak happy. Ya, saya pernah punya teman yang seperti itu. Jadi promosi hanya satu tahun dia minta downgrade. Kan aneh kan? Dia udah turun. Orang belum mau naik, dia udah dapat mau turun ya. Karena mungkin aku pernah nanya kenapa malah mau turun. Apa ya, kalau jadi atasan itu banyak yang harus dipikirin, jadi stres gitu, hidupnya nggak tenang gitu. Nah, bisa jadi karena memang dia nggak sesuai dipromosikan gitu kan. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Harusnya kan seorang HR atau perusahaan itu sudah bisa mendeteksi ya, ini karyawan ini apakah dia bisa diangkat, bisa diajak untuk lebih maju, atau karyawan yang biasa-biasa aja, ya support aja seperti itu. Ya. Dan, ya itu kayaknya menjadi fenomena yang sangat umum ya di perusahaan-perusahaan di mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga gitu. Nah, ya kurang lebih top grading itu mau menawarkan gimana sih caranya supaya kita bisa meng-hire atau memposisikan seseorang, mengakses seseorang sesuai dengan kemampuannya, atau bahkan melihat potensi dari orang tersebut, apakah dia itu player A, player B, atau player C seperti itu. Jadi membantu untuk ke situ gitu. Nah, di buku ini bilang bahwa ada yang mau di-share nggak? Mungkin presentasi? Coba ya. Windows aja. Oke, udah kelihatan? Yes, oke. Oke. Sip. Ya. Jadi buku ini memang agak provokatif juga ya. As you can see, talent heads are universal, you are not alone. Nah, Anda sebagai recruiter atau HR atau manager atau apapun yang
project di dalam perusahaan ngerasa pusing karena mikirin rekrutan yang nggak perform. Ya. Berarti Anda tidak sendirian ya, you are not alone. Please. Ini you are not alone. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa hal ya yang membuat ini terjadi ya. Yang pertama itu mungkin seorang recruiter itu ketika interview dia tidak melihat secara mudah, tidak melihat bagaimana resume dari kandidat, kemudian interviewnya juga ngasal mungkin ya, atau karena banyak banget calon kandidat yang harus diinterview, jadi dia yang penting di interview terus lihat kesannya seperti apa kayak gitu ya. Ya, atau yang mungkin kurang pas ya, metode yang dia pakai untuk menyaring kandidat itu kurang pas, atau ya 1-2 tools aja gitu ya mungkin ya, atau apa namanya, tidak ada standar mungkin ya, tidak ada standar yang harusnya dilakukan ya, atau SOP rekrutmen itu harusnya dilakukan, tapi ada di shortcut gitu, dihilangin beberapa supaya lebih cepat gitu. Jadi akhirnya kandidat yang masuk itu tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan job requirement kayak gitu. Nah ini pendekatan dari Sir Arthur Conan Doyle nih, ini yang apa namanya ya, mediocrity knows nothing higher than itself, but talent itself recognize talent. Nah ini maksudnya apa Mas Indra? Ya mungkin orang yang biasa-biasa aja tuh nggak tahu ya kalau mungkin ya dia tuh mediocre ya, kayak ikan itu nggak tahu kalau dia air mungkin ya. Jadi orang mediocre itu biasanya tidak tahu kalau itu mediocre gitu. Tetapi orang yang keren itu dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang harus dia perbuat supaya dia tetap konsisten dengan performa yang tinggi gitu. Jadi intinya kalau kita merasa kita udah cukup oke, cukup keren, udah sangat bagus, paling bagus gitu ya, berarti kita mediocre kayak gitu. Itu kata Sir. Berarti di situ justru mediocre-nya gitu ya. Kalau udah rasa cukup malah jadi mediocre ya. Banyak juga kan sepak bola yang mulai malas-malas gitu, menjadi bintang tapi tiba-tiba performanya sangat menurun ya, mungkin salah satunya dia ngerasa sudah hebat, nggak perlu latihan lebih keras lagi kayak gitu kan ya, akhirnya dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang mau bekerja lebih keras lagi gitu. Betul ya, ini sangat akrab dengan kehidupan kita ya. Nah ini ya, tadi udah aku bilang bahwa Tunggu ini menawarkan bagaimana kita bisa meng-hire calon karyawan yang bisa menjadi top talent kita ya, menjadi talent yang paling oke gitu. Nah, ada beberapa hal yang dibahas di dalam buku ini ya. Yang pertama ada yang namanya TORC teknik ya. TORC teknik itu method of reference check. Jadi ini sedikit ngomongin teknis, nanti mungkin bisa ditambahin lagi mengenai konsep-konsep dari top grading sendiri ya. Ini agak sedikit agak teknis nih ya. Jadi proses top grading itu dikasih tips bahwa ketika meng-hire karyawan baru, kita informasikan bahwa kita nanti akan juga mengecek referensi kita atau melakukan interview kepada manajer kita atau atasan kita gitu ya, referensinya. Jadi proses dari awal sampai akhir rekrutmen itu seperti apa, ini untuk meminimalisir calon karyawan yang berbohong gitu ya.
yang membagus-baguskan CV, kemudian membagus-baguskan cerita ketika interview kan. Nah, dengan kita memberikan atur bagaimana rekrutmen kita, dan kita akan mengecek bagaimana si calon karyawan ini akan ditanyain bagaimana performa dia di perusahaan yang lama, ya, mungkin dia akan tidak bisa berbohong gitu kan, dia akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Harapannya seperti itu kan. Kalau pilihan katanya si Bradford Smart di buku ini serum kejujuran ya. Nah, Serum. dan serum of truth, ya, serum of truth. Oke, kemudian digital building ini juga menggunakan history form. Jadi memberikan form yang bisa digunakan untuk mengecek histori dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu ya. Lalu memberikan interview juga bagaimana kita menginterview yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang bisa membuat kita mengungkap bagaimana kompetensi dari calon karyawan yang mau di-hire itu gitu ya. Lalu use interviewers. Jadi sangat disarankan untuk ketika interview itu 2 orang, karena kan itu jauh lebih daripada 1 kepala gitu kan, karena bakal lebih lengkap gitu. Nah, yang terakhir ya, ini sesuai dengan yang di awal tadi ya, kita akan kepada kandidat ya untuk referensi apa yang mau dia kasih ke apa nih, Indra? Referensi Ya. referensi kan ya. Oke, ya. Jadi, lebih konteksnya ke bos yang lama ya, tapi yang lama tapi ya, kita menggunakan referensinya itu ada konten gitu ya, bosnya itu siapa gitu ya. Kalau referensinya itu misalnya koleganya seperti apa, jadi kita menanyakan lebih ke latar belakang si ininya ya, betul referensinya ya, kayak gitu. Oke, itu beberapa teknis yang ditawarkan oleh Top Grading. Oke, kira-kira seperti itu mungkin di awalan diskusi kita ya, Andra ya. Yes, benar. Dan sebenarnya memang apa yang ditawarkan Top Grading ini bukan sesuatu, kalau secara metodologi bukan teknis yang baru dalam dunia hiring. Cuma memang ada satu penekanan yang dia lakukan bahwa ada improvement yang mungkin ya selama ini para rekruter lakukan, tapi mungkin belum dilakukan. Nah, dia mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru ya. Tapi tentu kita nggak ngomong secara teknikal ya. Jadi para penonton silakan baca ya. Jadi di sini kita ngompor-ngomporin, makanya segera baca bukunya kalau mau tahu. Tapi memang ada sudut pandang yang mungkin cukup bisa kita bagi, bahwa ada pandangan bahwa orang-orang yang dengan kategori-kategori tertentu itu yang memang perlu kita hiring, yang perlu kita keluarkan effort khusus ya, kalau perlu kita keluarin duit ya, memang benar-benar buat pemain yang memang akan berkontribusi. Ya, betul. Yang sesuai gitu ya. Contoh gitu ya. Betul ya. Jadi kalau Liverpool beli Virgil van Dijk ya, memang dia mau ngincernya juara, bukan hanya juara champion, tapi mau cari juara liga juga yang selama ini sama orang-orang selama ini sukses gitu. Nah, jadi itu, tapi Virgil van Dijk termasuk back termahal ya waktu beli di itu kan, back termahal ya. Termahal, langsung dikatakan sama itu backnya ya, yang gagal itu masuk ya. Jadi kalau head to headnya adalah berapa biaya yang kita mau keluarkan, ya lebih fair adalah kita balik lagi berapa kontribusi yang bisa dia berikan, and win kayak gitu. Bisa jadi 80 juta pound sterling itu mahal ya, tapi ternyata kalau beli itu bisa menghasilkan treble winner, wah sangat ada. Tapi catatannya adalah kalau kita mau
mau segera melihat performanya itu kelihatan gitu ya. Ya. Misalnya apa sebuah klub atau sebuah perusahaan itu menghadirkan orang-orang baru yang fresh grade yang nanti digodok lagi di dalam gitu kan, mungkin Ya. kosnya tapi butuh waktu untuk berkembang. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Bukan hanya waktu ya, tapi juga dari sisi talentnya itu sendiri belum tentu juga siap ya. Kadang banyak juga talent-talentnya udah dididik ya. Mungkin kalau dari konteksnya di perusahaan juga mereka membuat semacam manajemen trainee tertentu gitu ya. Iya. Jalan kemudian dia ternyata nggak perform, pergi ke tempat lain, dia entah memang itu sengaja dibuat seleksi alam atau memang dia tidak perform dengan apa yang di challenge, karena kadang rotasinya cukup ketat ya. Ya, beberapa perusahaan sih memang mendapatkan benefit ya, meskipun makin mengkerucut ya, jumlahnya tinggal satu, tinggal dua, tapi sudah sampai ke level-level yang cukup strategik biasanya sih kayak gitu ya. Aku rasa pilihan strategi perusahaan ya, Andrea ya. Dia mau menguatkan dari sisi human development gitu. Pasti hitung-hitungan secara cost ya. Harus langsung meng-hire orang-orang top dengan biaya yang lebih mahal gitu. Ya. Lebih baik nyari sebanyak-banyaknya talent yang bisa dididik, kemudian tinggal dilihat mana yang paling cocok, paling sesuai, mana yang mau tetap stay gitu kan. Dan itu udah jadi praktek yang cukup wajar ya di perusahaan-perusahaan ya. Kalau kita lihat di itu juga sudah sangat umum ya. Bahkan ada yang emang dia sengaja untuk talent yang nantinya pasti bakal dibaca oleh dan dengan kompensasi yang sesuai. Dortmund, Ajax ya. Wah, udah di panen ya. Oke, nah tapi nih ada sudut pandang yang lain dari si penulis ya, Bradford Smart ini. Dia dari awal udah bilang bahwa tapi memang udah ada disclaimer bahwa top grade ini sebuah metode hiring, tapi dia nggak mau menspesifikasi ini untuk perusahaan yang sudah settle ya. Gimana perusahaan baru kecil nggak bisa dong? Enggak ya, dia nggak mau ngomong ini nggak bisa dipakai. Tapi ya ada satu bab yang menarik, disebut bahwa top grading ini it's not cheap ya. Jadi dia udah bilang ini bukan metode yang murah ya, karena dia udah bilang mendapatkan talent yang bagus ya, dia menyebut dengan talent A player ya disebut. Itu memang mahal, tapi ya ada tadinya mahal kalau memang dia punya ada kontribusinya yang jelas. Nah coba nih ada satu bab yang menarik, coba mau di share dulu. Oke, nah jadi ada satu bagian di buku ini yang disebut dengan All About A Players. Jadi di buku ini udah terang-terangan nyebut ya ada satu grade yang harus kita cari sebagai seorang rekruter ya, A players ya. A players itu apa? Jadi sebelum ngomong A players ya, ini bukunya ya. Jadi Bradford Smart ini. Jadi kalau di buku ini udah bilang ya bahwa top grading itu sebuah metodologi rekrut ya, dan interview dan seleksi, dan juga meretain top talent. Top talent ini ya si A player itu ya. Jadi fokusnya kenapa A player itu benar-benar menjadi orang yang kita cari, karena di buku ini meyakini sih bahwa kontribusi perusahaan itu ya yang paling bisa mungkin ya, kalau paling bisa ngangkat ya dari orang-orang yang player ini yang kita bilang sebagai motornya ya, sebagai diyakini bahwa orang-orang dengan player A ini ya, itu dia ya pasti sudah punya 94% profit. Itu dia bisa ini ada. Jadi di buku ini ya yang menarik, buku ini memang provokatif ya. Jadi cara penulisannya si Bradford ini ya namanya juga sales ya, jualan buku ya, memang sangat persuasif ya. Tapi sebagai sebuah buku, dia menyertakan satu studi-studi kasus yang diangkat dari memang sebuah jurnal-jurnal penelitian yang memang dilakukan secara akademis ya. Jadi buku ini layak
kalau misalnya mau dijadiin rujukan. Jadi angka 94% ini bukan mau jualannya si Bradford Smart, tapi memang itu sebuah angka akademis sih. Dan yang tanpa harus butuh bukti yang konkret sekalipun, kita yakin sih orang-orang yang memang berkontribusi ya memang umumnya yang punya prestasi yang tinggi ya. Kalau di dunia sales yang pasti 100% ya kita anggap itu orang berprestasi dong. Tapi memang bahwa A-player itu sumbangsinya 94% gitu. Dan apalagi, jadi nggak bisa kita pungkiri A-player itu memang orang yang memang kalau ini disebutkan bisa menghasilkan 2 kali lebih produktif ya. Jadi ada 2 orang karyawan kalau dibanding dengan 1 A-player itu nilainya udah setara. Kalau di dunia banking kayak gitu penelitiannya. Kalau ada lagi kalau secara rata-rata di dunia India mereka itu kontribusi untuk bisa angka kalau boleh bilang sih, kalau ini mungkin lebih ke development ya, itu 22% di atas rata-rata orang yang ada di dunia industri gitu, untuk return of shareholder-nya. Kemudian ya top 3 programmer. Jadi kalau di dunia IT sendiri ya 3% dari programmer itu menghasilkan 1.200% codingan. 3% doang loh, itu luar biasa ya. Kalau mungkin satu tim developer itu ada di perusahaan itu 20 orang misalnya, 20 programmer itu cuma 3 doang, berarti berapa? 6 orang doang. Jadi dari 6 orang doang itu sudah nutupin banyak banget tuntutan bisnis yang harus dikerjakan gitu. Iya. Dan ada satu diteliti oleh para ahli di zaman dulu. Iya betul. Nah, itu bahwa biasanya 20% orang di perusahaan itu justru yang menghasilkan 80% profit gitu. Nah, ya, 80% itu dihasilkan dari 20% orang. Jadi cukup 20% orang yang perform aja itu bisa membuat perusahaan itu menutupi target yang sudah ditentukan seperti itu, hanya 20% orang. Sedangkan 80% orang ya itu hanya menghasilkan 20%-nya gitu. Itu seperti itu. Nampaknya memang sesuai sih sama hipotesanya, bahwa memang nanti ada berapa rasionya yang kita sendiri sebenarnya sudah sadar kok. Memang nggak semua orang itu ya, kita sebagai di HR selalu berharap ya semua orang bisa berkontribusi total 100% tentu. Tapi kalau bahkan berkaca pada diri sendiri pun ya boleh dibilang mungkin saat WFH ya semua orang udah kerja di rumah terus ya, kadang ada aja rasa itu aduh ada ngantuknya, ada rebahan tuh lebih enak. Kalau ini lagi angka, apakah kita sudah masuk dalam orang yang berkontribusi? Nah, ini kayaknya memang pertanyaan yang perlu ya, setidaknya kalau buat saya pribadi ini harus jadi motivasi juga ya. Apakah jangan-jangan saya orang yang tidak berkontribusi, cuma absen aja kelihatan ada tanda masuk gitu, atau seperti apa ya, bahwa A-player itu ya mungkin seperti betul katanya si Arthur Conan Doyle tadi ya, dia nggak akan mikir dia lagi dalam kondisi batasan yang mana ya, pokoknya jalan dia sudah berkontribusi deh. Dan masih banyak lagi tanpa perlu dilanjutkan lagi. A-player ini ya memang orang yang berkontribusi. Nah, cuman yang jadi PR sebenarnya A-player ini kontribusinya itu juga bukan dalam sisi pekerjaan nih, secara lingkungan pun orang yang disebut A-player ini wah macam-macam banget kontribusinya. Kalau dari sisi inovasi, dari sisi bagaimana kinerja yang efektif, inisiatif, banyak banget hal yang kita kira mungkin kita sering melihat ini bukan hanya kita ya, tapi kita melihat ini sesuatu yang muncul di beranda LinkedIn kita, seorang yang berprestasi dan seterusnya. Ini A-player yang dimaksud, dan bukan hanya menghemat dari sisi cost, tapi A-player di sini dia memang bisa memberikan satu kualitas yang dibanding karyawan lainnya. Nah, yang unik ya, A-player
player itu kalau dari sisi karyawan seperti itu, player manager itu juga ada ya. Karena sekarang kan banyak banget kalau istilahnya para karyawan terbaik kita tuh bukan meninggalkan perusahaan tapi ya ninggalin manajernya gitu. Apa jadinya kalau playernya itu ya manajer itu ya seorang playernya juga gitu loh. Dan ini udah luar biasa banget. Ya mungkin contoh sebanyak pemain sepak bola tadi juga udah banyak pemain muda ya rising star akan bersinar. Ternyata pelatihnya ganti, gagal dia bersinar gitu. Nah jadi manajer yang juga player itu bisa membuat orang-orang itu tetap tertarik ya untuk bisa mungkin tetap stay karena dia suka sama manajernya. Ya terlepas dari faktor-faktor lain ya kita mungkin nggak bisa bahas di sini cukup banyak. Tapi faktanya memang banyak orang juga yang top talent kita itu karena dia respect dengan siapa mentornya di kantor, ya dia happy aja nggak mau pergi gitu. Atau sebaliknya ketika mentornya pergi ya dia pergi juga. Nah, jadi ketika kita punya player ya di lini manager itu wah itu lebih lebih dahsyat lagi ya karena dia bisa narik banyak banget kisah mungkin kalau kita lihat manajer satu perusahaan dia bisa datengin yang terbaik yang waktu dia join sebelumnya. Iya. Ini yang kita punya cerita ketika ada seorang manajer yang punya perusahaan, dia tidak hanya membuat dirinya sendiri tetapi membuat timnya ya. Istilahnya itu tuh banyak cerita seperti itu kan. Yes, benar. Dan satu lagi sih memang aku baca penelitian juga penelitian dari yang punya Virgin Active dia penelitian dan mendapati bahwa seseorang yang apa namanya perusahaan dari company itu bukan karena dia nggak bisa bekerja atau nggak suka sama perusahaannya, tapi lebih banyak karena hubungan personal gitu, baik kepada atasnya, baik kepada rekan kerjanya atau bawahannya, itu yang menjadi pemicu dia keluar dari perusahaan itu. Nah ini reality ya, seorang ini bisa sangat mempengaruhi tidak hanya dari sisi dimensi pekerjaan, tetapi juga dari sisi hubungan interpersonal, ya, hubungan manusia yang ada di dalam situ gitu. Jadi sangat signifikan atau pengaruh dari PRA itu tadi. Betul. Bayangkan kalau player kita itu ya bukan hanya dari sisi karyawan saja, tapi di sisi lini manajerialnya, syukur-syukur CEO-nya ya kan ini The Brand juga bilang karyawan A player tapi punya CEO yang bahkan C itu aja bisa aja ya. Jadi bahkan ada satu segmen tentang teknik interview juga ya, bahwa kita sebagai seorang calon kita juga bisa melakukan checking juga ya, apakah mungkin CEO yang kamu tempatin nantinya itu memang CEO yang bisa kamu ajak jadi orang yang bisa juga dicekin juga siapa counterpartnya, siapa vendor yang pernah berhubungan dengan para CEO itu misalnya, dan ternyata kalau nggak, oh dia top player itu ya sampai segitunya kalau ngeriset kan, makanya bisa aja nggak kan kalau karyawannya itu A player semua, CEO-nya ternyata C player. Nah di Bradford ini juga bilang itu bisa terjadi. Nah, tapi mungkin itu teknis lagi ya, makanya baca nih. Nah, jadi dari tadi kita top grading terus ya. Jadi kalau secara definisi top grading ini memang adalah satu metode yang tujuannya adalah mengisi setidaknya 75% posisi di organisasi dengan orang-orang A player ya, dengan cara yang melakukan hiring, promoting ya kepada orang-orang yang memang ya itu tadi ya untuk bisa mencapai 75% itu tadi. Jadi angka 75% ini sebenarnya konon katanya kebetulan buku yang kita lagi baca ini di edisi yang sudah kesekiannya. Jadi konon katanya awalnya itu dia minta tuh 100% ya. Jadi Bradford Smart itu bilangnya 100%. Itu makin cetakan ganti dia makin nurunin. Awalnya sempat sampai 75 ya. Makin bagus ya kurasinya gitu ya.
betul, kata itu karena udah 75 itu gara-garanya memang ya ada kecenderungan kalau bisa 100% kenapa 75 itu kan manusiawi apalagi orang-orang yang sangat kompetitif gitu. Tapi setelah disebutkan 75% itu memang rata-rata punya kecenderungan ketika bahkan sampai 100% konon ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan metode ini bahkan sudah 135% itu masih nggak puas, masih pingin lagi bikin lagi. Bradford ini ya memang dorongan orang untuk ingin menyempurnakan itu memang biasa ya, tapi memang umumnya 75% dianalogikan dengan ini setengah isi setengah kosong, jadi dia analogian seperti itu. Kenapa memang dia sengaja isi 75 kosong 25 supaya nanti yang kosong ini nanti bisa geser. Jadi kalau nanti analoginya adalah ada karyawan yang kelas C dan B itu kalau bisa dia bergeser menjadi karyawan yang naik gitu loh. Jadi sisi kosong ini bisa keisi, harapannya sih gitu sih kalau secara filosofis. Tapi nggak tahu karena kalau sebenarnya teori-teori tentang development ini enak banget kalau di teori ya, tapi udah pelaksanaannya masa Allah Tantangannya banyak. dan dia juga ngaku ya bahwa apa yang dia tulis ini ya sangat simple dan sederhana, tapi pelaksanaannya ya sangat-sangat wah luar biasa. Dia ngakuin ya, tapi memang kalau ya balik lagi sih bahwa ini sebuah metode ya tentu perlu harus ada satu hal yang akan diuji sih. Tapi memang ini udah metode udah cukup cukup lama bahwa buku ini aja sudah dari 2000 berapa gitu. Ini memang menunjukkan metode ini sudah banyak dipakai sih di beberapa perusahaan. Ya. Dia sebutkan begini, jadi ada skenario 25 50 25 ya, di mana 25% di sebuah organisasi itu umumnya diisi oleh orang-orang high performance ya. Jadi kalau mungkin kita ngerasa orang yang mediocre ya, kalau mungkin ngerasa oh aku tuh hebat loh misalnya, jangan-jangan mediocre nih, masuknya di 50%, hati-hati loh. Ya ini harus kita renungin lagi, masuknya kemana. Jadi kalau umumnya memang 25% ini ya seperti Amri bilang tadi, hukum Pareto ya, mewakili dari yang kecil itu untuk menutupi kontribusi yang besar. Tapi ya hasil dari buku ini memang menunjukkan juga hal yang sama sih, bahwa 50% itu oke ya, oke doang itu cukup ya. Tapi sekarang kalau di dalam kajian development juga ya enough is not enough ya Mir ya, nggak cukup aja udah nggak enough ya. Good is not good enough ya. Jadi bahwa menjadi baik atau sesuai dengan ekspektasi itu ya mungkin sudah keharusan sebagai karyawan. Jobdesknya dia harus melakukan hal yang baik, tapi berkontribusi lebih itu yang kayaknya memang jadi PR. Nah makanya dia sampai mengusulkan satu metode ini sih. 25% itu umumnya ada di satu perusahaan. Nah 25 sisanya ya chronic underperformer yang mungkin mau di-cut juga susah, udah jadi karyawan permanen tapi kok juga isinya provokasi anak-anak muda yang semangat ya kan, diracun, dimutasi juga isinya malah ngeracunin ke tempat yang baru. Nah, itu bikin pusing deh. Tapi kalau apa ya sih, tapi kutipan dari Jack Welch itu bilang 10% orang yang memang di posisi yang kayak gitu itu pasti akan meresignkan diri sendiri sih, konon katanya sih gitu. Jadi nggak usah pusing mikirin yang gitu, mikirinnya aja yang A-nya, mikirin yang 25-nya. Karena memang kalau 25 itu udah terpenuhi, ya jadi 75% gitu. Jadi karena dari 25 harapan dia jadi 75 ya. Jadi itu yang menjadi PR bagi perusahaan sih. Dari tadi kita ngomong A-player terus ya, A-player apa? Jadi ya sederhananya memang A-player ya high performance sih. Itu aja sih memang. Nggak ada yang lain. Tapi memang A-player ini kalau boleh dibilang di dunia rekrutmen ketersediaannya itu di pasaran itu ya cuma 10% loh konon katanya kalau menurut si Bradford ini. Nah, jadi kalau kita buka lowongan di Jobstreet udah pasti nggak masuk, ini pasti 10%. Ngapain orang A-player itu ngelamar itu nggak ada sih konon katanya, memang nggak ada orang itu ngelamar. Ya pasti dia akan di hiring, di hijack, direkrut ya, di DM di LinkedIn-nya mungkin ya. Pasti susah gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kita menggunakan yang namanya headhunter ya. Jadi di tulisan Bradford pun juga mengungkapkan ya bahwa
penggunaan profesional recruiter ya, dalam arti itu juga hal yang sangat mungkin, karena memang nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang udah ada baca ini, tapi sejauh aku amatin sih memang ya di contoh kasus yang sering diangkat levelnya sih manajerial ke atas sih. Jadi dan itu tidak mungkin kita pakai job portal sekelas Jobstreet pastinya. Iya, tentunya itu level-level internasional ya, cari gitu. Iya benar, karena nggak mungkin sih sebenarnya. Kalau ya bukannya nggak mungkin ya, tapi ya kita sadari juga lingkungan circle pertemanan kita juga nggak sampai ke situ-situ amat, juga nggak akan ketemu sih. Dan umumnya juga udah level-level dewa itu dia ngapain juga main-main begitu kan juga kurang kurang bisa ditemuin. Nah itu makanya dia bilang 10%. Dan itu kenapa playernya itu ya, dari kalau boleh di persen ini boleh dibilang memang yang tidak bisa kita kategorikan mudah direkrut, tapi memang bisa kita intervensi lah ya, dalam arti bukan hanya dalam proses hiring saja, sebenarnya masih bisa kita kan retain orang gitu. Jadi mungkin Amri nanti bisa diskusi juga retain ini kan, karena sekarang itu mau nyari talent yang benar-benar siap langsung ya, misalnya kayak contoh tadi kita obrolin, dari tim yang bagus, dari klub yang bagus, atau bahkan klubnya mungkin klub mediocre naik ke klub yang seri lebih-lebih tinggi, belum tentu perform juga ya, karena ya contoh paling sederhana di culture fit aja belum tentu dia cocok gitu loh. Nah itu yang perlu diantisipasi, makanya tekniknya tadi udah agak-agak ribet-ribet begitu ya, memang mungkin biar mensaring yang kayak gitu sih. Nah tapi memang balik lagi, player ini kalau dari sisi pengembangannya disebutkan bahwa ada namanya A player, A potensial, dan non A player. Jadi kalau boleh bilang mau ngembangin organisasi ya fokusnya ke dia jadi A player, atau mungkin A yang masih potensial. Kalau enggak ya berarti bukan A player. Mungkin kalau dari sisi development, kalau mungkin kira-kiranya nih mungkin perlu di challenge lagi. Apakah kalau orang yang enggak B, apakah orang yang B dan orangnya C lebih baik dia disadarkan iya. Karena mungkin dia, karena kalau di Bradford ini, di buku ini dia sebutkan bahwa orang-orang C itu pasti nggak akan kuat sih kalau dengan standar yang ditentukan, kalau ngikutin standar A gitu loh aja. Tapi kan sekarang kita juga konteksnya dalam ketenaga kerjaan juga nggak bisa gampang gitu juga ya, orang punya keterikatan tertentu dalam perusahaan kan yang beda-beda, entahlah itu seperti apa. Sampai ke tahap itu kayaknya Bradford nggak ngomong ya, tapi nggak tahu deh, coba nanti dicari lagi. Nah terus dan disebutkan juga ya, kalau mungkin mau meretain atau mau mendevelop A player yang potensial ya, dia prediksi 6 sampai 12 bulan lah itu kira-kira untuk bisa dia jadi A player ya. Berarti artinya ada dugaan kalau orang dalam 6 sampai 12 bulan nggak jadi A player, ya berarti dia bukan A player yang kita cari. Nah, mungkin aja kalau seandainya para manajemen trainee itu dikontrak 6 bulan, 1 tahun, atau mungkin 2 tahun, ya kalau nggak kelihatan dia itu berbuah, ya udah pangkas. Mungkin kayak gitu kali ya kira-kira. Bicara tentang A player ya, di sini dia memang kita nggak akan bisa ngomong kompetensi satu-satunya di setiap posisi itu apa gitu ya, karena kompetensi itu kan seperangkat, memang set kompetensi, nggak ada yang cuma kompetensi tunggal. Tapi seorang Bradford Smart ini bilang resourcefulness itu the most important kompetensinya. Jadi dia tidak mengesampingkan kompetensi yang lain, tapi kompetensi ini yang bisa mendefinisikan seorang A player deh. Jadi resourcefulness ini orang yang memang sangat energetik ya, sangat passion dalam pekerjaannya ya, memiliki kemampuan analisis. Udah semua deh pokoknya yang bagus-bagus, sudah pasti dia namanya juga resourcefulness ya.
Kalau definisinya tuh ya serba orangnya gitu. Dan dalam istilah yang umum ya ini kan memang sebagai bagian dari orang-orang yang memang bisa mengatasi berbagai halangan gitu ya, berbagai macam rintangan dalam pekerjaannya. Jadi tidak disebutkan secara spesifik, tapi orang ya ini mungkin semacam adversity quotient ya, tapi dalam konteks ini dia sebut sebagai resourcefulness. Dan disebutkan juga ya players all exit, jadi orang yang disebut dengan resourcefulness ini ya pikirannya itu 24 jam dalam 7 hari itu kerja. Mampus kan. Bisa nyaring orang ya. Ya, tapi saya bisa jujur saya bukan player. Ngapain juga mikirin kerjaan 24 jam. Iya kan, udah Jumat sore, wah siap liburan ya. Orang yang spesial ya. Ya, bisa nggak, berani nggak? Makanya kalau tadi dia bilang bahwa orang B dan C itu bisa aja jadi A, tapi kuat nggak? Itu loh pertanyaannya. Mau nggak? Ya itu aja. Jadi kalau di YouTube-nya beberapa aku lihat di YouTube-nya si Bradford ini dia sebut sih, aku lupa di channel apa, bahwa setiap orang bisa jadi A ya, tapi kuat nggak itu loh dia bilang. Nah itu salah satunya nih, kompetensi yang ini bisa nggak kira-kira. Nah kalau kira-kira Anda melihat ini sangat berat ya syukurilah pekerjaan kita saat ini. Mungkin ini kali ya, di satu perusahaan dia dianggap gitu ya, tapi mungkin kalau dia pindah ke perusahaan yang mediocre atau perusahaan yang lebih rendah itu bisa menjadi di situ. Betul bisa banget ya, nih kayaknya ini. Jadi sangat mungkin sekali ya kalau di sini dia bilang bahwa bisa nggak ya A players itu jadi inkompeten. Ya bisa aja ya. Kalau di sini dia sebut faktor yang paling jelas itu dari low pay. Kalau dia ya memang dari awal Bradford tuh bilang bahwa it's not a cheap method. Jadi ya ya kita kan sebenarnya ngomong murah dan mahal itu kan relatif ya. Kalau murah itu secara value dia tinggi, tapi memang secara harga dia bisa sama dengan orang yang value-nya rendah tapi harganya tinggi, ya dia murah. Nah jadi kalau A player itu diberi memang angka yang mahal ya wajar sebenarnya. Cuma ya udah banyak juga kan seperti yang kita opening di awal kayak Antoine Griezmann aja di 120 juta mungkin itu bisa 28-nya Munchen kali ya mungkin ya. Coba itu kali udah 10 berapa kali. Nah, tapi sekali lagi kan yang paling dia sebutkan juga ya, you must hire a player at right salary ya, salary level and in the right compensation league ya. Jadi ada liganya sih, betul kata Amri tadi bahwa ya kalau memang dia mungkin bukan di kelas yang besar kolamnya ya siapa tahu di kolam kecil dia memang pemain kelas A bisa aja. Dan kalau balik lagi kontribusi seseorang ya mungkin nggak bisa kita ukur juga, kalau menurutku sih kalau sebagai orang ini ya nggak bisa kita ukur juga bahwa orang mungkin berkontribusi di perusahaan yang top level nasional atau multinasional itu lebih 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 bagus dari perusahaan yang mungkin yang lebih kecil ya. Kalau kita balik lagi ya kontribusinya dia sebesar apa ya, kalau mungkin di perusahaan kecil dia kontribusinya lebih besar ya memang layak juga dia disebut A. Cuma tantangannya kalau dia memang pindah ke kolam yang lebih besar kuat nggak, nah itu yang jadi PR sih sebenarnya. Nah, makanya dicoba dicek dengan metode-metodenya tadi yang disebutkan ya, dengan background check dan interview. Potensi itu pasti ada sih, tapi memang masih butuh cara ya. Meskipun di metodologi di Bradford ini dia bilang dia mengurangi namanya mishire ya, jadi mengurangin kegagalan atau kesalahan rekrut gitu. Mishire yang dia janjiin tuh ya mishire itu nurun gitu. Ya angkanya berkurang mungkin sampai 75% berkurang ya. Jadi entah seperti apa kalau seandainya buku ini dibaca semua dan diterapkan ya, atau mungkin kita menggunakan jasa seorang timnya Bradford ya, apakah bisa seperti itu
perlu kita uji. Tapi 95% ya. 95% mengurangi misalnya. Nah, itu dia. Ya, 95% itu kan angka yang tinggi banget. Mungkin karena memang ya dengan 3 bulan akurasinya jadi semakin tepat, semakin bagus gitu. Betul. Tapi diskusi ini masih bisa mengalir lagi. Apakah benar harus mahal untuk bisa mendapatkan pemain terbaik gitu? Nah, itu yang kayaknya masih perlu kita open discuss ya. Ya tentunya nggak bisa kita klaim juga sih. Mungkin perusahaan-perusahaan terbaik di dunia saat ini pasti dia akan merekrut terbaik. Tapi ya nggak tahu ya, masa ada sih perusahaan yang nggak mau merekrut karyawan terbaik? Masa pertanyaannya, masa ada sih perusahaan ya terbaik ini kan definisinya beda ya. Misalnya terbaiknya dia adalah yang mau digaji dengan cocok dengan standarnya, ya tentu itu terbaik relatifnya buat perusahaan misalnya. Ya, orang-orang yang memikirkan gaji tetapi lebih melihat ini sebuah peluang yang besar gitu, sebuah hal yang membuat dia semakin berkembang, itu sangat bisa. Aku ingat cerita waktu Steve Jobs merekrut itu John Skipper itu Pepsi ya dengan gaji yang sangat besar. Dia mau ke Apple. Waktu itu Apple masih ini ya, masih startup yang ya nggak apa sama Pepsi gitu. Tapi si John Skipper ini mau bergabung. Nah, ternyata dia bergabung karena si Steve Jobs mengatakan bahwa apa kamu mau ini selamanya hanya jualan Pepsi doang, gitu. Emang kamu mau memberikan impact yang lebih untuk dunia, mau merubah dunia, kayak gitu. Ya. Sesuatu yang lebih dari sekedar uang, seperti itu sih. Itu mungkin orang-orang yang uang itu sudah bukan jadi pertimbangan, itu akan sangat ya sangat mungkin terjadi kayak gitu. Bener. Di pengalamanku akhir-akhir ini sih, ini memang akhir-akhir ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat unik ya. Setahun 2 tahun belakangan itu fenomena hijrah ya. Beberapa manajer, kepala cabang di perusahaan-perusahaan yang konon katanya untuk beberapa kelompok tertentu yang mungkin meyakini mengenai ajaran agamanya, ini pekerjaan dia value-nya nggak sesuai begitu ya. Setelah dia mendalami itu, akhirnya dia pindah ke perusahaan yang lain yang berani dia pay cut ya, setengah gaji ya misalnya, daripada kerja di sesuatu perusahaan yang mungkin dia sudah 10 tahun sampai 12 tahun kerja di perusahaan itu dan kemudian menemukan gitu ya. Dan menemukan ini value yang bukan dia bisa jalanin di kemudian hari ya. Jadi tapi tetap sih dia nggak mau nurunin posisi, aku jadi staff lagi, enggak sih, tetap dia cari levelnya manajer, tapi dia mau kok kalau dibayar setengah pun mau gitu ya. Jadi ya memang betul sih, nggak semua tentang uang. Kadang kita punya value tertentu, makanya kan disebutnya EVP ya, Employee Value Proposition. Jadi kadang setiap rekruter itu juga harus tahu nih value apa yang dimiliki seorang kandidat. Ya tanda kutip kita bisa meng-hire dia sesuai dengan value-nya, kena apa enggak sama dia gitu. Nah di sini kalau kita ngomong, Bradford juga ngomong bahwa ada kondisi-kondisi tertentu kita memang harus bayar orang tuh gede ya. Atau bahkan kurang dari standar pun dia juga nyebutin, bahkan di bawah pun ya dia nyebutin ya. Jadi saat orang itu harus dibayar secara overpay ya, itu karena memang situasi yang secara kontribusi. Tapi ada juga ya, A player itu bisa juga dibayar kurang ya. Contohnya kayak sekarang misalnya banyak yang kena layoff ya. Jadi downs itu akan membuat orang A player itu cukup legowo lah kalau misalnya dia memang dibayar di bawah dari standar ya. Tapi ya menerapkan itu ya untuk level manajer itu malah justru dipotong lebih besar daripada level di bawahnya kayak gitu. Dan banyak juga beberapa manajer itu yang secara volunteer ya, gitu loh.
bahkan mengusulkan, oh potong aja gaji saya minimal minimal pokoknya katakanlah begitu ya, supaya bisa perusahaan ini tetap rakyat, atau mungkin supaya anak-anak buah saya nggak kena imbas dari kondisi yang serba sulit ini misalnya. Ada juga yang kasus seperti itu. Nah, itu player banget ya, bahwa aja orang-orang yang punya kontribusi secara teknis, ada hati gitu, ada satu hal yang memang nggak kita sangka gitu, bahwa kerja itu juga sebuah dedikasi juga gitu. Ada orang mau nyebut, wah mungkin akan banyak juga yang goblok-goblokin ya, ngapain kan itu kerja bakti ya. Nah, itulah player ya, kita nggak tahu ya, saat dia top performance perusahaannya bagus, dia mungkin akan minta dengan banyak gitu. Tapi ketika perusahaannya juga lagi susah, banyak juga perusahaan orang-orang player yang masih bertahan dan justru rela untuk dipotong gajinya. Itu mungkin player. Malah justru itu merasa ini adalah sebuah tantangan gitu ya. Dengan semakin besar, apakah dia mampu untuk pribadinya itu semakin meningkat? Malah justru seperti itu sih kalau aku lihat. Dan itu pasti bukan hanya kita dapatkan dari orang yang kita rekrut cuma setahun 2 tahun doang kali ya. Itu memang orang yang udah selain dia player, tapi dia juga sudah lama bergulat dengan berbagai bisnis yang ada di perusahaan itu, sampai dia benar-benar udah total banget ya. Dan luar biasa sih buat siapapun yang mendedikasikan untuk hal tersebut. Dan Bradford pun juga udah bilang bahwa underqualified pun bukannya haram juga ya, itu dibolehkan saja, cuma ya pastikan dia itu potensial. Nah, jadi kita cari serampangan, dalam arti nggak terlalu ya, karena kalau mungkin teman-teman yang baca buku ini dilakukan, ini sebenarnya teknik interview yang sangat sangat dalam ya, referensi cek yang dilakukan pun itu sangat-sangat dalam gitu. Mungkin itu sangat tepat kalau dilakukan untuk beberapa posisi yang secara strategik ya. Tapi kalau untuk yang mungkin underqualified, kayaknya cost, entah itu waktu ya, dari sisi biaya mungkin agak makan beban ya. Tapi di sini dia sebutkan, selama roles-nya itu terlihat memang potensial ya, kenapa enggak sih. Nah, jadi balik lagi nih, idealismenya rekruternya ya, mau melakukan rekruter yang berkualitas ya, tapi mungkin masih puas dengan itu saja ya, ya maka jangan komplain kalau kualitas rekrutmennya ya gitu-gitu doang. Nah gitu sih mungkin ya. Iya, Jadi betul. memang perlu satu challenge yang baru sih kalau kita mau cari sesuatu yang berbeda ya. Ya kalau kita mau cuma 25% talent kita yang berpotensi bagus ya, ya monggo. Tapi kalau mau 75 atau lebih, ya ini salah satu metodenya sih, kurang lebih gitu. Wah, saya kok jadi bantuin jualan ini ya, Mir ya. Jadi kesimpulannya adalah banyak B dan K player itu yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pekerjaan sih. Nah, jadi kan katanya ini katanya si Bradford ya, belum tentu benar loh. Tapi kayaknya kita harus renungin bahwa banyak pekerjaan atau PR-PR di perusahaan itu terjadi gara-gara B dan C yang menyebabkan masalah. Tapi minta gaji yang sama ya, tapi A player dia bisa mencegah dan memperbaikinya ya, sehingga membuat perusahaan menjadi lebih sukses. Dan bagi siapapun yang mungkin kalau mau ambil keputusan, nah kita coba renungin lagi sih, kalau memang ya kebetulan karena udah berkecimpung di bidang rekrutmen, ya mungkin apakah happy atau enggak dengan proses hari ini, ya harusnya sih belum happy sih. Tapi apakah ini perlu diimprove? Ini sangat perlu diimprove, dan ini mungkin buat para rekruter wajib baca sih. Siapa tahu ini bisa bisa improve banyak proses hiring yang mungkin belum bikin kalian happy. Mungkin itu sih kalau buat sesi sharingnya. Iya. Ngobrol soal ini ya, apa namanya? Kita mesti pakai metode ini, kita mesti menggunakan sesuatu yang berbeda gitu kan. Dan memang aku rasa betul, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau berubah, ya kita harus menggunakan cara yang berbeda ya. Mengharapkan hasil yang berbeda dengan
cara yang sama gitu kan. Nah, aku rasa jadi satu hal yang sangat bagus untuk perenungan kita gitu. HR yang ada ya, harus mulai memikirkan bagaimana saya bisa merekrut talent-talent yang gitu ya. player. Yes, betul. Oke, mungkin itu kali ya, Mir, buat sesi kali ini. Jadi buat gabuters yang dengar, yang nonton ya, karena nanti kalau misalnya ada yang mau di-share ya, buku-buku mungkin yang mau di-request, apa yang mau kita review ya, siapa tahu ada kesempatannya, mungkin kita akan coba review, kita akan sudut pandang dari kita kayak gimana. Nah, syukur kita bisa diskusi lagi, entah di platform apapun itu. Oke, mungkin itu. Thanks banget ya, Mir, buat waktunya. Yuk. Udah. Thank you.